Shalom. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Mari sebelum kita masuk firman Tuhan, saya ajak semua saudara sama-sama berkata, puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Dia ada di sini. Dia sedang memberkati kita semua. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat tentang kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kebangkitan Tuhan Yesus setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara-saudara, dengan Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, ini sebagai bukti bahwa kekristenan itu tidak sama. Kekristenan itu lain daripada semua kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini. Semua tokohnya yang dipuji, diagungkan, dielu-elukan, semuanya mati dan tidak ada yang bangkit dari kematian atau dari kuburan. Kuburannya ada, tulang-tulangnya juga ada sampai hari ini. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit, kuburannya ada, tapi tulang-tulangnya sudah tidak ada. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus bangkit pakai tubuh yang sudah diubah. Bukan secara rohani. Kalau Tuhan Yesus bangkit tidak pakai tubuh, berarti Tuhan Yesus itu hantu. Lukas pasal 24 ayat 39 katakan, ya, kenapa hantu itu tidak berdaging dan bertulang. Sebab itu Alkitab ini mengajak kita jadi pandai, berani. Ya, kalau ibu-ibu takut ke kamar kecil di belakang, banguni suaminya minta diantar, takut katanya. Ya, jangan takut. Dengan kita baca ayat ini, kita jadi berani, kita tahu Yesus bangkit itu pakai tubuh. Ya, kalau Anda lihat hitam-hitam, bayangan hitam-hitam ada, saudara jangan takut, datangi, pegang. Ya, kalau luput itu hantu. Kalau kena itu mungkin pembantu saudara sama-sama lagi ke belakang mau pipis mungkin. Ya, nah, tapi lewat kebangkitan Tuhan Yesus ini kita dapat banyak pelajaran yang luar biasa. Nomor 1, orang Kristen tidak dilarang pergi ke kuburan. Ikut cengbengan boleh, itu semua baik. Ngajak anak-anak kita, keluarga kita ditunjuk, ini loh kuburannya mak comu, kong comu, ini kuburan emak engkongmu, ini kuburan papa mamamu, ini ya. Karena kita masih punya ikatan keluarga besar. Ya, tapi yang tidak boleh itu sembahyang di kuburan untuk minta berkat.
Kalau minta berkat, jangan minta di kuburan. Matius 7 ayat 7, Tuhan Yesus itu Tuhan yang punya segalanya. Datang minta sama Tuhan. Tuhan katakan, mintalah, akan diberikan kepadamu. Ya, saudara-saudara, kalau saudara minta selamat, jangan datang kepada manusia. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ya, dikatakan tidak ada satu manusia, nama siapapun manusia bisa memberi keselamatan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Kita pasti selamat. Minta pintar, hikmat. Jangan datang kepada kuburan. Iya, minta sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Tuhan memberikan hikmat kepada kita dan tidak pernah mengundat-undat kalau Tuhan memberikan itu. Ya, minta kepintaran. Kalau kita minta sama kongconya, Kong, we minta kepintaran, we besok ujian kimia. Engkongnya bisa tanya, engkong dulu sekolah, ya, belum ada pelajaran kimia. Apa kimia itu? Kimia itu panganan apa? Ya, nggak ngerti. 2 Timotius 3 ayat 15. Ya, firman Tuhan itu memberi kita jadi pintar, hikmat. Ya, sehat. Wah, sehat bukan karena minum air yang banyak. Di Jerman, tempoh hari ada pelajaran. Kalau mau sehat, bangun tidur, minum air sak gentong. Tapi satu hari masuk koran saya baca, ada orang mati mendadak. Diperiksa sedikit, ada apa? Tidak ada sakitnya. Diperiksa, ternyata di rongga otaknya itu ada penuh banyak cairan air. Ya, tidak tambah sehat, tambah mu'e, mati. Iya. Nah, itu sebabnya kalau saudara mau minta apa-apa, minta sama Tuhan. Tuhan ngajar kita loh. Kita tidak boleh sungkan-sungkan. Orang Kristen punya 4 doa loh. Doa nyembah Tuhan. Ini. Orang Kristen punya doa yang kedua, syafaat, doakan orang lain. Orang Kristen tidak boleh egois. Harus doakan orang lain. Harus doakan pemerintah. Supaya Tuhan memberkati pemerintah kita. Jadi negara kita aman, tentram, bisa kecukupan sandang pangan, dijauhkan semua wabah-wabah dan semua bencana-bencana alam yang jahat. Doa, minta. Itu hak kita. Kalau perlu apa-apa, minta sama Tuhan. Iya, doa ngucap syukur. Sebagai tanda kita sudah banyak terima berkat dari Tuhan. Kita bisa sehat. Itu terlalu mahal. Saudara-saudara, ya, saya besuk di rumah sakit HCOS waktu itu. Ada anak perempuan, itu cece-nya bicara sama adiknya laki-laki. Ya apa, papa ini menurut dokter sudah tidak ada. Dia nafas karena ada alat bantu nafas buatan. Nah ya apa kamu? Kamu kuat bayarin. 1 hari pinjam sewa alat bantu nafas itu jutaan. Gimana? Wah, terserah kamu. Lihat, kita bisa hidup itu mahal. Kita harus ngucap syukur sama Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus bersorak. Tuhan itu baik. Ya, saudara-saudara, jangan datang di kuburan minta-minta itu. Jangan datang kuburan bawa makanan di kuburan. Saudara, saya kasih tahu, kalau saudara cinta keluargamu, iya, mau ngasih makanan, jangan tunggu kalau sudah mati. Kalau sudah mati percuma, tidak bisa makan. Tidak bisa makan kalau orang sudah mati. Ya, orang tidur saja tidak bisa makan. Kalau mau memberi makanan sekarang masih hidup, masih bisa makan, mengunyah. Ya, berikan kepada keluarga yang masih hidup sekarang. Jangan tunggu nanti kalau sudah mati, terlambat. Orang mati tidak butuh lagi hal-hal jasmani, makanan, minuman, rokok, kopi, pakaian, dan lain sebagainya. Sebab dia sekarang hidup dalam dunia roh. Tidak perlu hal-hal jasmani. Orang tidur saja tidak bisa makan. Apalagi mati. Tidak mungkin bisa makan. Ada seorang anak yang dilarang oleh orang tuanya jadi Kristen. Kamu tidak boleh jadi Kristen. Duh, kenapa, Pak?
Sebab nanti kalau papa mati, siapa yang mau ngasih makan? Siapa? Oh gitu Pak, iya. Satu hari anak ini pulang kuliah, dia lihat papanya sedang tidur, lelap, enak sekali tidurnya. Dia segera keluar sebentar, beli makanan di depot, ya. Dia tata satu meja kecil di samping ranjang papanya, dia siapkan minuman, ya, lalu dia nunggu sampai papanya bangun. Dia di luar. Waktu papanya bangun, dia berteriak manggil anaknya, "Ini apa-apaan ini? Loh, kenapa, Pak? Iya, ini apa-apaan kok dikasih makanan, minuman, segala ini?" Anak ini bilang, "Pak, orang tidur saja gak bisa makan. Apalagi orang mati." Ya, sejak itu, papanya sadar bahwa orang mati tidak perlu hal-hal jasmani, ya, tidak perlu makan minum, pakai. Saudara-saudara, itu sebabnya sejak itu orang tuanya bertobat, dia percaya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, orang tidur saja tidak bisa makan, apalagi sudah mati. Akhirnya makanan itu diapakan? Diringkas. Berkurang atau enggak? Enggak. Lalu dibawa pulang. Siapa yang makan? Dimakan dirinya sendiri. Ya, itu munafik itu. Ya, ngasih makan kalau sudah dimakan dirinya sendiri. Saudara-saudara tidak perlu. Kalau mau ngasih makanan enak, berikan kepada saudaramu, keluargamu yang kau cintai selagi hidup. Jangan nunggu sudah mati, tidak ada guna. Yang kedua, orang Kristen mati sebaiknya dikuburkan, bukan dibakar. Kecuali di negara yang tidak mengharuskan dibakar. Ya, mengharuskan dikubur. Tulang ini bicara tentang kebangkitan. Di dalam Yesaya 37, di situ satu lembah ada penuh dengan tulang kering. Kisah Rasul 1 ayat 3, Tuhan Yesus itu bangkit pakai tubuh yang sudah dibarui. Ya, Tuhan Yesus bukan bangkit dengan roh, Kalau dengan roh, Yesus itu adalah hantu. Tubuh yang sudah dibarui. Hal ini disesatkan oleh orang dunia. Rohnya selama 40 hari masih ada di rumah dan sebentar-sebentar ngeliati, ya, menampakkan diri sambil berdada-dada gini, ya, pamitan dada, caiwe, ya. Ingat loh, hantu tidak berdaging dan bertulang. Itu sebabnya orang Kristen meninggal sebaiknya dikubur. Sebab satu kali waktu Yesus datang, dikatakan trompet Allah ditiup, semua orang yang mati dalam kuburan yang percaya Tuhan Yesus dibangkitkan kembali. Yang ketiga, saudara-saudara, Roma 4 ayat 25. Tuhan Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus ini bukti karyanya di atas salib mengampuni orang berdosa itu sungguh benar. Itu ditulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Roma 3 ayat 23 dan 24. Yakub 5:16. Doa orang yang benar besar kuasanya. Kita tahu Yesus mati untuk apa? Ngampuni orang berdosa. Yesus mati ngampuni orang berdosa. Kita percaya, ya, Yesus mati untuk ngampuni dosaku. Tapi Yesus kalau tidak bangkit, bisa tetap percaya? Saudara bisa tetap percaya? Iya, nih, iya, nih, enggak. Alkitab katakan kita masih tetap orang berdosa. Tapi dengan Yesus bangkit, itu bukti karyanya. Yesus mati ngampuni dosa. Itu ya dan amin. Saudara dan saya benar-benar sudah diampuni dosanya. Itu sebabnya saudara patut kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayo kita tepuk tangan untuk Tuhan. Yang keempat, 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17. Iman kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kenapa? Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus bisa dengar, dia bisa melihat, dia bisa bertindak, dia bisa menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus hidup
pasti melihat saudara dan saya. Tuhan Yesus bisa mendengar cerita doa saudara dan saya, bisa menjawab, bisa bertindak menolong saudara dan saya. Kisah Rasul 7 ayat 34, Musa diutus untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, genggaman Firaun. Sebab itu apa saja yang kita buat, kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tahu bahkan ada upahnya. Saudara-saudara, Matius 10 ayat 42 dikatakan, beri air sejuk secangkir kepada hamba Tuhan yang kecil. Saudara tidak ada kehilangan. Saudara tidak akan kehilangan upah. Apalagi ditambah lumpia dan oles-oles. Iya, apalagi tambah nasi goreng. Waduh, saudara-saudara tidak kehilangan upah. 1 Korintus pasal 5 ayat 58. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Tuhan tahu dan Tuhan menyediakan upah bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Seperti berhala. Dikatakan Mazmur 115 ayat 3-8. Dikatakan, punya mata tidak bisa lihat, punya telinga tidak bisa dengar, punya mulut tidak ada suara di dalamnya, punya hidung tidak bisa nafas, punya tangan tidak bisa bergerak, punya kaki tidak bisa jalan. Orang Tionghoa katakan, yu yenjing bu nengko gan, yu alto bu nengko ding, yu zuiba bu nengko jiangwa, yu bizi bu nengko fuxi, yu shou bu nengko gayang-gayang, yu jiu bu nengko jolu. Ya, Yesus itu Allah yang hidup. Dia maha kuasa. Dia ada di sini. Dia ada di dekat Anda. Ya, apa masalahmu? Dia sanggup nolong. Ya, itu sebabnya ayo percaya Yesus. Yesus adalah Tuhan Yesus Juru Selamat. Satu-satunya. Tidak ada duanya. Ya, saudara-saudara. Yang kelima, 1 Korintus 15 ayat 21-23. Semua orang yang mati dalam Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan. Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Orang Kristen itu lahirnya 2 kali, tapi matinya 1 kali. Iya. Kok bisa, Pak? Lahirnya 2 kali. Iya. Orang Kristen itu lahirnya 2 kali. 1 dari ibunya, yang kedua dari air dan roh. Dibangkitkan rohaninya. Ya, rohaninya itu. Orang dunia lahirnya 1 kali dari ibu, procot, mati. Ya, dibangkitkan untuk dihukum, masuk dalam neraka. Yang percaya masuk hidup yang kekal, yang tidak percaya masuk ke dalam kematian yang kekal. Sebab itu percayalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang ngampuni dosa dan kesalahan kita. Kita pasti selamat. Saudara-saudara, kalau saudara percaya, taat firman, ya, saudara dijamin pasti selamat. 1 Korintus 3 ayat 18-19. Tidak mau percaya Yesus? Anda tidak mau taat firman Tuhan? Mimpi bisa masuk surga. Ya, nehi tidak bisa masuk surga. Itu sudah tidak mungkin bisa masuk surga. Yang keenam, Roma 1 ayat 4. Dengan Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus disahkan menjadi anak Allah yang berkuasa. Waktu Yesus bangkit, dia katakan Matius 28 ayat 18, segala kuasa di surga, segala kuasa di bumi ada dalam tanganku, dalam tangannya Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus itu anak Allah, dikatakan kita menang atas dunia. 1 Korintus 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, kita menang atas dunia. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11-13, kita dapat hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15-18, kita dapat hidup yang kekal. Dengan Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sudah menang. Dan maut sudah dikalahkan. Dan musuh terakhir itu maut sudah dikalahkan. 1 Korintus 15, 26,
Ayat 53, maut sudah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Tuhan Yesus menang. Kita juga diberi jaminan menang atas maut. Roma 8:37, bahkan kita lebih daripada pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus menang, Ibrani 2 ayat 18, satu-satunya yang bisa nolong saudara dan saya hanya Tuhan Yesus. Sebab itu jangan takut, jangan malu-malu, jangan ragu. Datang kepada Tuhan Yesus. Ibrani pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. Saudara-saudara, Ibrani 4:14 sampai 16. Saudara-saudara, saudara pasti ditolongnya. Kita percaya Yesus sudah benar. Saudara percaya Yesus sudah benar. Untuk apa cari yang lain lagi? Kita harus mantap sekali Yesus, tetap Yesus. Lupakan yang lain, tinggalkan yang lain. Jangan kalah sama sabun daya. Ingat daya, lupakan yang lain. Ya jangan kalah. Daya tidak bisa ngampuni dosa, cuma bisa nyuci baju. Tapi ingat Yesus, tetap percaya Yesus, dosamu diampuni. Engkau selamat masuk kepada hidup yang kekal di sorga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup, ada hari esok yang penuh harapan bagi kita semua. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan tidak pernah merencanakan hari celaka, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan 3 kali, puji Tuhan, Yesus sudah bangkit, Dia ada di sini, memberkati saya. 2, 3, puji Tuhan, Yesus sudah bangkit, Dia ada di sini, memberkati saya. Katakan sekali lagi, puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia ada di sini, dan memberkati saya. Beri kemuliaan. Amin, Tuhan memberkati.